Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Tumbang cendana Taman Mini di tangan Sekretaris Genit, ditulis oleh Dahono Prasetyo. Kabar pengambil alihan pengelolaan aset TMII menjadi angin segar cara negara memperlakukan objek milik negara. Objek aset milik negara yang selama ini dikuasai oleh Yayasan Harapan Kita atau YHK berdasarkan Kepres nomor 51 tahun 1977 yang mengatur TMII sebagai barang milik negara atau BMN dikuasai dan dikelola oleh YHK yang dipercaya oleh negara. Kepres yang dibuat 44 tahun lalu oleh Presiden Soeharto dinyatakan sudah tidak berlaku lagi setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres nomor 19 tahun 2021. Dalam Perpres tersebut mengatur pengelolaan TMII. Berikut kutipan asli ketetapan pasalnya. Berdasarkan peraturan Presiden ini, penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah yang terletak di daerah Kelurahan Bambu Apus, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Lubang Buaya dan Kelurahan Cagar, Kecamatan Kramat Jati, dan Kecamatan Pasar Rebo wilayah Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, pada 6 bidang tanah dengan luas keseluruhan 1.467.704 meter persegi dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara. 2. Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersertifikat hak pakai atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia. Catatan status TMII sebagai BMN sebelumnya dikuasai dan dikelola oleh YHK. Selanjutnya berstatus dalam penguasaan dan pengelolaan Kesekretariatan Negara bersertifikat hak pakai. Mari kita mundur ke belakang sejenak. Pasca reformasi secara langsung berimbas pada pembaruan peraturan yang diindikasikan terjadi monopoli kepemilikan aset negara di masa kepemimpinan Soeharto. Tahun 2004 di mana kepemimpinan SBY, Menteri Keuangan Sri Mulyani merasa gerah perihal aset negara yang hilang atau menyusut satu persatu, berpindah tangan atau berstatus sengketa dengan banyak pihak. Pemerintah CQ Kementerian Keuangan memandang perlu dibuat undang-undang yang mengatur tentang tata kelola pembendaharaan negara. Peraturan yang mendefinisikan, menetapkan, mengatur, mengelola dalam rangka melindungi objek aset barang milik negara atau BMN. Pemerintah bersama DPR akhirnya berhasil menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam bab 7 tentang barang milik negara atau daerah, pasal 42 menyatakan, 1. Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara. 2. Menteri atau pimpinan lembaga adalah pengguna barang bagi kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. 3. Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara atau lembaga adalah kuasa pengguna barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan. Catatan dalam 2 produk hukum di atas secara jelas menetapkan penguasaan dan pengelolaan BMN ada di tangan otoritas Kementerian Keuangan sebagai implikasi status barang perbendaharaan negara. Kepres nomor 19 tahun 2021 yang menyatakan pengelolaan TMII yang dikuasai dan dikelola oleh Kesekretariatan Negara terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004. Terjadi tumpang tindih otoritas antara Kementerian Keuangan dan Kesekretariatan Negara, melahirkan persoalan baru perihal BMN yang sudah diatur Undang-Undang di Libas Perpres yang kedudukannya di bawah Undang-Undang. Definisi Menkeu mengelola BMN dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 diabaikan dengan keluarnya Perpres Nomor 19 Tahun 2021 yang juga menyatakan TMII sebagai BMN dikuasai dan dikelola oleh Kesekretariatan Negara. Paragraf analisa di atas lebih bersifat pertanyaan kepada para pembuat undang-undang. Jika aset TMII masuk definisi BMN, siapa yang sebenarnya berwenang mengelola, Menkeu atau Setnek? Bukankah Perpres sewajibnya mengacu pada undang-undang yang sudah ada sebelumnya? Barangkali Perpres nomor 19 tahun 2021 punya misi menggugurkan PP nomor 52 tahun 1977 dengan mengabaikan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004. Misi mulia mengambil alih BMN dengan melewati jalan pintas yang kemudian terjadi tidak mustahil. TMII secara de jure milik negara tetapi secara de facto ada dalam penguasaan Setnek. Persoalan administrasi seharusnya didahulukan demi pengakuan secara hukum. Apakah tidak lebih baik Setnek mengambil alih TMII, menyerahkannya ke Kemenkeu sebagai pengelola BMN? Selanjutnya, Kemenkeu yang memutuskan siapa pengguna BMN berupa TMII. Setnek yang dengan percaya diri mengambil alih, menguasai, selanjutnya mengelola hanya bermodal Perpres.
Rumor sekretaris yang memang suka genit dengan bos ada benarnya juga. Urusan job sambilan karena merasa dekat satu ruangan dengan bos, sampai tega mengabaikan direktur keuangan yang sebenarnya lebih berhak dan paham untuk urusan manajemen perusahaan. Lalu kita sebagai warga cukup diberi euforia tentang keberhasilan negara melawan keluarga Soeharto, tentang kesekretariatan negara yang menjadi hero penyelamat aset negara dengan cara membuldoser aturan. Sang sekretaris yang kelewat kreatif membuat si bos manggut-manggut atau direktur keuangan yang sebenarnya tahu tapi diam saja. Gimana sih ini Pak D? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.